Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi penonton yang telah menonton video kami. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB 13B yang beranggotakan saya, Aifa Surya Ananda, dengan NIM 1213766 dari Prodi Teknik Pertambangan, dan kedua rekan saya yaitu Risti Anggraini dengan NIM 1236768 dari Prodi Teknik Pertambangan. Dan saya Franklin Arya Malvern, NIM 1213771 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, di sini kami membuat suatu program dari C++ yang bertujuan untuk mendata dan menghitung harga hasil batuan tambang agar user atau pengguna dapat mudah mengelola hasil batuan tambang yang telah diperoleh. Untuk pembagian tugas dalam penjelasan video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian penjelasan mengenai kode program yang akan disampaikan oleh rekan saya Risti Anggraini. Lalu bagian yang kedua akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan program yang telah kami buat serta peringatan-peringatan atau kesalahan-kesalahan dari program kami buat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aifa Surya Ananda. Dan berikut penjelasan mengenai program yang telah kami buat. Yang pertama-tama yaitu bagian kode program yang akan disampaikan oleh rekan saya Risti Anggraini. Kepada rekan saya persilakan. Ya, terima kasih Aifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah kami input untuk menjalankan program. Jadi, kami menggunakan 3 library ini untuk digunakan dalam program kita. Selanjutnya yaitu pada program yang bisa kita lihat dari baris 1-5 itu using namespace std ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada cout atau in atau shortcut gitu. Nah, lalu pada baris ke-8 sampai dengan 14 itu kita mendeklarasikan variabel-variabel yang digunakan pada program itu nantinya dari 8 sampai dengan 14 ini. Ya, lalu selanjutnya yaitu pada baris 10 sampai dengan 12. Pada baris 10 dengan 12 ini mulai menggunakan fungsi array untuk memasukkan data dengan jumlah maksimal 10. Selanjutnya pada baris ke-14 plot kalkulasi itu merupakan variabel yang nantinya akan digunakan untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya pada baris ke-16 sampai ke 117 ini itu merupakan isi dari programnya yang mana program tersebut akan menampilkan 3 menu. Lalu lanjut lagi kita balik ke atas. Oke, ke atas pada baris ke-18 ini, 18 ke 19 disediakan pilih menu sama dengan 0 dan integer width sama dengan 20. Nah, baris variabel pilih menu yang bisa bernilai 0 itu setelah kita memasukkan jenis batuan dan nyari data, integer pilih menu itu harus dalam posisi 0 agar hasil yang diberikan sesuai dengan pilihan angka yang dimasukkan untuk mencakup mencari data. Lalu yang pada baris ke-19 ini in width sama dengan 20 itu tuh digunakan untuk membuat jarak pada tabel di menu kedua sama dengan 20 karena digunakan untuk memberikan jarak yang sama antara data unsur, nama batu, dan harga, dan juga unsur agar mudah dibaca oleh user. Lalu pada baris ke-22 dan 27 itu berguna untuk menampilkan pilihan menu awal. Lalu selanjutnya pada baris ke-29 sampai dengan 114 yang telah kita lihat tadi itu merupakan program dari 3 pilihan menu awal tadi. Lalu program tersebut itu menggunakan fungsi switch. Bisa kita lihat di sini menggunakan fungsi switch case ya. Lalu selanjutnya pada menu 1 yang bisa kita lihat ini switch case 1
dari baris 30 sampai dengan 54 itu apabila user mengetik angka 1 atau menginput angka 1, maka program mula-mula akan menanyakan kapasitas data dan memasukkan nilai besar data. Pada baris ke 36 sampai dengan 51 itu menggunakan fungsi percabangan if dengan ketentuan besar data kurang dari 10 dan lebih besar dari 0. Setelah itu, program akan mendata bebatuan yang akan dimasukkan pada tabel batuan. Apabila besar data tidak memenuhi kriteria, maka akan diberikan peringatan pada baris ke 47 sampai dengan 51. Lalu pada baris 53 sampai dengan 54, jika program satu telah selesai dijalankan, maka user akan dikembalikan pada menu awal. Lalu pada menu kedua, pada baris ke 55 sampai dengan 105, jika menu 2 akan disajikan tabel bebatuan yang sudah dimasukkan pada menu 1. Nilai besar data lebih dari 0, maka program akan berjalan. Lalu pada baris 59 sampai dengan 64, program akan menampilkan tabel yang sebelumnya telah didata pada menu 1. Bisa kita lihat pada data 59 sampai dengan 64 itu program akan menampilkan tabel yang sebelumnya telah didata pada menu 1. Lalu pada baris 66 sampai dengan 69 kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang digunakan pada menu kedua. Pada baris 71 sampai dengan 74, program akan bertanya kepada user unsur apa yang akan dicari, cari unsur. Lalu pada baris ke 76 sampai dengan 80, program akan mengubah variabel unsur menjadi indeks ketemu. Selanjutnya pada baris ke 82 sampai dengan 96 digunakan kembali fungsi percabangan if. Apabila unsur yang dicari pada tabel ini telah ditemukan, maka program tersebut akan berjalan. Lalu pada baris 83 sampai dengan 85, program akan menampilkan data-data batuan yang dicari. Lalu pada baris 87 sampai dengan 89, program akan menanyakan berat batuan yang telah ditambang. Pada baris 91 sampai dengan 92, program akan menghitung total harga batuan sesuai dengan berat batuan yang telah diinput. Pada baris 93 sampai dengan 96, berisi peringatan bila unsur batuan yang dicari tidak dapat ditemukan. Lalu pada baris 97 sampai dengan 102, merupakan isinya itu berisi peringatan apabila user belum memasukkan data pada menu 1. Lalu pada baris 103 sampai dengan 105, verifikan jika program sudah selesai dijalankan, maka user akan dikembalikan pada menu awal. Lalu selanjutnya bisa kita lihat 106 sampai dengan 108 itu apabila user memasukkan angka 3, maka program akan berhenti. Pada baris 109 sampai dengan 111 berisi peringatan apabila user memasukkan angka selain 1, 2, atau 3 akan diberi peringatan tidak ada dalam menu. Lalu pada baris 112 sampai dengan 114 berfungsi untuk mengembalikan user ke menu awal jika yang dipilih oleh user merupakan angka selain 1, 2, dan 3. Lalu pada baris 115 sampai dengan 117 itu merupakan fungsi untuk mengakhiri program kita yang telah dibuat. Terima kasih. Nah, itu dia merupakan penjelasan mengenai kode program yang telah kami buat yang disampaikan oleh Risti Anggraini. Terima kasih Risti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau cara menjalankan program. Berikut penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan program ini.
Untuk menjalankan program ini dapat memencet compile and run atau shortcutnya adalah F11. Lalu tunggu sebentar sampai keluar menu seperti ini. Lalu menu awalan dari program ini terdapat 3 menu, yaitu 1 input data, 2 cari data, dan 3 keluar atau untuk kita mengeluarkan dari program ini. Pertama kita akan memilih nomor 1 untuk menginputkan data terlebih dahulu. Setelah itu di sini terdapat ada berapa atau jumlah yang ingin kita masukkan, data yang ingin kita masukkan. Di sini kapasitas datanya maksimal 10, sehingga apabila kita memasukkan lebih dari 10, maka tidak akan bisa dijalankan. Oke, di sini misalkan kita memasukkan 2 data. Lalu di sini terdapat data ke-1. Unsur yang kita ingin cari misalnya adalah Fe. Dan nama batunya di sini adalah besi. Lalu harga di sini adalah harga per ton. Harga per ton besi yang kita ingin cari. Misalnya harga per ton besi di sini adalah harga 1 tonnya misalkan 100.000. Lalu di sini menggunakan pemisah titik dan 00 ini sebagai tanda rupiah seperti ketentuan yang ada di program. Lalu di sini untuk data keduanya misalnya kita ambil AU. Nama batunya adalah emas. Lalu harganya misalnya 150.000. Lalu jangan lupa menggunakan tanda titik dan 02 di belakang. Lalu setelah memasukkan jumlah data 2 seperti yang kita masukkan di kapasitas data tadi, kita lanjutkan dengan memasukkan nomor 2, yaitu cari data. Lalu di sini akan ditampilkan dalam bentuk tabel secara rapi sehingga kita mudah membacanya. Yaitu di sini ada Fe besi seharga 100.000, lalu AU emas seharga 150.000. Lalu di sini ada menu cari unsur. Unsur apa ya yang ingin kita hitung? Unsur apa yang ingin kita cari? Misalnya di sini unsur AU. Maka masukkan unsur AU sesuai apa yang kita masukkan tadi. Apabila misalnya kita memasukkan unsur CU itu tidak bisa karena tidak ada pada data yang kita masukkan. Nah, lalu di sini sudah keluar detail dari unsur yang ingin kita cari. AU emas 150.000. Misalkan di sini jumlah emas yang kita miliki yang ingin kita hitung adalah 6 ton. Kita masukkan angka 6, lalu setelah itu akan keluar hasilnya yaitu sebesar 900.000. Nah, lalu setelah itu akan kembali ke menu awal. Apabila kita kembali ingin menginputkan data, kita memilih nomor 1. Apabila kita kembali ingin mencari data, kita pilih nomor 2. Apabila kita ingin keluar dari program, kita pilih 3. Misal di sini kita ingin cari data kembali. Lalu di sini tadi AU sudah, mungkin sekarang kita akan masukkan Fe. Lalu kita enter, di sini sudah ada detail Fe. Besi 100.000. Misalkan di sini yang ingin kita cari adalah 15 ton. Maka akan keluar yaitu di sini nolnya berarti plus 00 sebanyak 6 kali. Jadi terus di sini ada input data, cari data dan keluar. Apabila kita ingin kembali lagi menginputkan data, kita pilih 1. Apabila kita ingin keluar, kita pilih 3. Lalu terdapat beberapa peringatan atau kesalahan-kesalahan ketika kita menjalankan program ini. Oke, pertama-tama kita keluarkan dulu dari program. Oke, setelah itu selesai, kita run kembali. Nah, di sini misalkan kita pilih 1, 2, dan 3. Peringatan yang pertama itu apabila kita langsung memilih nomor 2 tanpa menginputkan data. Di sini misalnya kita pilih nomor 2, maka akan ada peringatan masuk ke menu 1 dulu,
Lalu diberikan pilihan menu seperti yang awal. Maka di sini kita masukkan yang benar, yaitu 1, input data. Terus di sini ada kapasitas data maksimal 10. Misal kita berarti kan tidak boleh dari 10. Misalkan kita sekarang masukkan angka 13. Nah, terdapat peringatan kapasitas data tidak boleh lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Lalu untuk peringatan selanjutnya adalah apabila kita salah memasukkan nama unsur. Misalnya di sini kita masukkan 1 lagi, input data, 2 data, misalkan di sini besi 100.000. Lalu di sini AU emas sebanyak 150.000. Lalu di sini kita pilih cari data. Terus cari unsurnya ini seharusnya kan FE dan AU. Bagaimana jika kita mencari CU? Maka akan ada peringatan data tidak ditemukan. Lalu untuk peringatan yang terakhir apabila kita tidak memilih antara 1, 2, dan 3, melainkan kita memilih menu 4, maka akan keluar peringatan tidak ada dalam menu dan akan dikembalikan ke menu awal. Jadi, kesimpulan dari membuat program mendata dan menghitung harga hasil batuan tambang ini adalah untuk memenuhi tugas besar pengantar komputer software 2 yang telah diberikan oleh dosen kami, dan yang kedua untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan dalam pendataan suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sekian kesimpulan dari tujuan kami membuat program ini. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan mengenai program yang telah kami buat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena kesalahan dan kesempurnaan hanya milik keluarganya Rizky Febian. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.